Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Iis di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ingat ya, ketiga tulisan ini utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, dan tentunya satu nusa satu bahasa. Nah, di materi kelas 10 ini kita akan mempelajari 8 bab yang dibagi menjadi 2 semester. Semester pertama ada teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, teks anekdot, dan cerita rakyat. Kemudian di semester 2 ada teks negosiasi, teks debat, teks biografi, dan puisi. Untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Tentunya, ketika kalian SMP sudah pernah mempelajari teks laporan hasil observasi, bukan? Nah, di SMA kelas 10 ini kita akan mengulas kembali materi yang telah kalian pelajari di bangku SMP. Kita akan mempelajari tentang pengertiannya, ciri-ciri, fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan. Nah, yang pertama, apa itu teks laporan hasil observasi? Coba perhatikan gambar-gambar tersebut. Ada kupu-kupu, pohon, wayang, pegunungan. Nah, kira-kira apa ya? Dari salah satu objek ini kita bisa mempelajari untuk jadi bahan observasi. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi mengenai sesuatu, baik itu hewan, tumbuhan, alam, fenomena sosial, dan atau fenomena alam sesuai fakta berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, observasi itu bisa jadi pengamatan. Jadi, kita mengamati salah satu objek yang kita inginkan. Setelah itu, ciri-ciri. Apa ya ciri-cirinya? Yang pertama, bersifat objektif. Nah, kita harus fokus pada satu objek yang kita amati. Kemudian yang kedua, berdasarkan fakta. Nah, objek yang kita amati itu harus fakta ya, tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh ditambahkan atau dikurangi. Kemudian ditulis secara lengkap. Jadi setelah kita mengamati dari catatan-catatan kecil itu tadi, kita harus menulisnya secara lengkap berdasarkan strukturnya. Sekarang fungsi. Apa itu fungsi teks laporan hasil observasi? Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Jadi, dokumentasi itu bukan berarti hanya foto atau video, tetapi juga dalam bentuk tulisan. Kemudian, struktur. Nah, struktur teks laporan hasil observasi berarti urutan-urutannya. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, ini berisi hal-hal umum seperti definisi, pengklasifikasian, dan lainnya sebagai pembuka. Jadi bisa dikatakan pengertiannya atau definisi dari suatu objek yang kita amati. Yang kedua, deskripsi bagian, berarti berisi uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Kemudian, deskripsi manfaat. Nah, dari suatu objek yang kita amati pasti memiliki manfaat. Begitu. Kemudian, untuk
struktur teks laporan hasil observasi harus urut ya, tidak boleh diacak. Jadi harus urut untuk menulisnya. Nah, perhatikan contoh berikut. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, yang tulisan tebal ini hitam itu merupakan definisi. Kemudian yang tulisan orange UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB itu merupakan hanya menjelaskan hal-hal umum sebagai pelengkap ya. Jadi ini termasuk bagian pernyataan umum. Kemudian ini yang saya tulis tebal, hitam tebal ini, Purwo berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Nah, ini merupakan deskripsi bagian, jadi kita menjelaskan detail-detail objek yang kita amati. Selanjutnya ini, yang tulisan hitam ini, tebal ini, dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Jadi ini menjelaskan bagian deskripsi manfaat yang kita amati, objek yang kita amati ya. Jadi ini adalah bagian manfaatnya. Nah, sekarang unsur kebahasaan apa aja ya unsur kebahasaannya? Yang pertama adalah kata dan frasa. Nah, kata itu adalah satuan morfem terkecil ya kalau di bidang linguistik. Ya, kalau di bidang linguistik, kata itu merupakan morfem terkecil. Jadi urutannya ada kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf. Nah, ini hanya sebagai gambaran untuk kalian saja ya. Kalian hanya fokus pada kata. Nah, kata itu ada berbagai jenis. Ada kata kerja atau verba, kata benda atau nomina, kata sifat atau adjektiva, kata keterangan atau adverbia. Nah, tetapi di teks laporan hasil observasi ini kita fokus pada kata verba dan kata benda ya, kata kerja atau kata verba dan kata benda atau nomina gitu. Nah, ini contohnya. Wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Ini ya, jadi wayang ini merupakan nomina ya, jadi kata benda kemudian dimainkan. Nah, dimainkan ini merupakan kata kerja atau verba. Kemudian iringan gamelan ini merupakan nomina. Dan tari-tarian. Nah, ini juga merupakan nomina. Kemudian frasa. Nah, sekarang yang kedua frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu makna. Kalau di sini contohnya wayang tersebut. Nah, wayang tersebut itu merupakan frasa nomina. Kemudian selalu dimainkan, frasa verba. Kemudian iringan gamelan dan tari-tarian merupakan frasa nomina. Jadi kalau contoh simpelnya kacamata. Jadi kacamata itu ada dua kata. Nah, itu merupakan satu frasa ya, merupakan frasa. Sudah menjadi satu makna. Alat digunakan untuk melihat. Nah, kemudian kalau dipecah, dua kata itu dipecah, kaca dan mata pasti sudah memiliki makna masing-masing, begitu ya.
Kemudian yang unsur kebahasaan yang kedua adalah afiksasi. Afiksasi merupakan proses pengimbuhan. Jadi ada kata imbuhan. Contohnya ini awalan jadi ini dulu ya, proses imbuhan itu ada ada ber, di, ter gitu. Kemudian ada pen, per, an, ke, an gitu. Nah, awalan ber, di, ter jika ditambahkan mendapatkan jika ada kata dasar itu merupakan kata verba. Kemudian kalau awalan pen, per, akhiran an dan awalan akhiran ke an kemudian ditambahkan kata dasar itu menjadi nomina. Contohnya mendapatkan kata dasar beri menjadi memberi. Jadi itu merupakan verba atau kata kerja ya. Jadi semua awalan yang ada kata me, ber, di, ter itu merupakan nanti jadinya kata kerja atau verba. Kemudian ini ada awalan dan akhiran ke an. Dia mendapatkan imbuhan kata dasar mampu menjadi kemampuan sehingga dia nomina atau kata benda. Nah, semua ini Bu tahu itu nomina atau verba dari mana ya? Itu bisa dilihat di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jika anak-anak tidak mempunyai bukunya, bisa juga mendownload aplikasi KBBI yang versi terbaru ada di App Store maupun Play Store. Unsur yang ketiga yaitu kalimat definisi dan deskripsi. Nah, definisi tentunya anak-anak tahu ya. Definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda. Contohnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Jadi kalau definisi itu ciri-cirinya ada kata adalah, bisa juga yaitu, yakni, merupakan, ialah. Nah, dari kalimat yang ada kata-kata itu tadi itu berarti definisi. Kemudian deskripsi. Nah, tentunya ketika SMP kalian juga pernah mempelajari teks deskripsi bukan? Nah, teks deskripsi, maaf ini Ibu salah tulis ya. Ini harusnya kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Nah, sehingga tanpa kita melihat, kita hanya membaca saja, tapi kita sudah bisa merasakan. Jadi sudah ikut bisa menggambarkan, membayangkan, oh bentuknya seperti itu gitu. Jadi kalau di sini contohnya, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pedalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule. Nah, ini contoh dari kalimat deskripsi. Ini Ibu salah nulis ya. Jadi kalimat deskripsi bukan definisi. Kalau yang definisi itu yang atas. Begitu. Nah, jika ada pertanyaan yang masih belum jelas, jika anak-anak masih belum jelas, boleh langsung tanya ke saya ya, ke Ibu, boleh lewat WA, boleh lewat kolom komentar juga boleh. Nah, kemudian selanjutnya unsur yang keempat yaitu kalimat simpleks dan kompleks. Nah, apa ya itu simpleks dan kompleks? Kita nggak usah mikir terlalu rumit. Nah, simpleks itu sama dengan simple, sedangkan kompleks sama dengan komplit.
Coba kita lihat ya contohnya. Kalau di sini ada Purwo berasal dari Jawa. Nah, kita lihat definisinya. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri satu struktur kalimat dengan satu verba utama. Umumnya hanya memiliki pola SPO atau SPOK. Nah, dulu ketika SD, SMP sudah mempelajari struktur pola kalimat ya. Jadi ada SPOK seperti itu. Itu namanya pola kalimat, struktur kalimat begitu. Nah, ini contohnya. Purwo berasal dari Jawa. Nah, berasal itu adalah jenis kata kerja atau verba. Jadi dia merupakan dan di sini kata kerjanya itu hanya satu. Jadi dia disebut kalimat kompleks. Kemudian di sini kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua predikat. Nah, predikat ini adalah kata kerja ya. Nah, contohnya Purwo berasal dari Jawa yang berarti awal. Nah, di sini ada berasal dan berarti. Nah, ini merupakan jenis kata kerja atau verba berasal dan berarti sehingga dia disebut kalimat kompleks gitu. Nah, kalimat kompleks ya. Jadi kalimat kompleks itu juga bisa ditandai adanya konjungsi. Di sini konjungsinya yang. Konjungsi itu banyak ya, ada yang, dan, sehingga, karena, tetapi, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa mempelajarinya, bisa mencari-cari di internet, membaca di buku, begitu. Nah, ini untuk kalimat simpleks dan kompleks. Nah, terima kasih. Sekian untuk penjelasan materi teks laporan hasil observasi. Jika dirasa masih belum jelas, anak-anak boleh tanya ke ibu ya. Ibu tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.